Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin dan ridha Allah, pagi menjelang siang ini kita sama-sama bisa berkumpul. Mudah-mudahan berkumpulnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selawat dan salam semoga tercurah ke hariman alam baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati wabil khusus Sahibul Bait daripada SDN Bakti Jaya 4, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Entoh Anasi SPD beserta segenap dewan guru. Yang saya hormati pengawas Sukma Jaya Ibu Yanti, saya hormati Ketua WGRI Bapak Supardi yang telah hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua KKG Bapak Samsudin Samsul Matahari, timnya agama bersinar selalu kayak matahari. Yang terhormat juga Ketua Tahir Bapak Syahid Syahidina wa Syahidil Akhirat. Amin. Syahidina Syahidi Akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Tak lupa agar mohon mengatur acara mempantas tadi mengatas kasih goreng untuk sekadar dawat Islamnya. Khair. Ya Bapak Faisal. Ya, ini pakai bahasa apa nih? Sunda teh tan. Pakai bahasa Sunda karena namanya. Bapak Ibu saudara hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya ceramah di sini nggak pantas karena semuanya ustaz saja. Iya, ustaz saja, bukannya anak SD lagi Pak. Iya, semuanya bergelar sarjana. Ya. Alhamdulillah. Tapi ini kita adalah silaturahmi. Mayyasuru ayyusadu birrizqi wa ayyusaru bi asari wa yasirahimah. Siapa banyak manusia yang bersilaturahmi, maka Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Ya, alhamdulillah minum aja mah ada. Tahu nasi bogor? Ada. Hah? Siapin. Ya. Pertama dipanjangkan umur oleh Allah. Ya, yang kedua rizkinya juga alhamdulillah. Makanya orang yang bersilaturahmi itu ada satu kisah. Orang ini seharusnya itu meninggal, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bersilaturahmi gak jadi meninggalnya. Ya. Kenapa? Jatahnya misalnya Pak Udin 60 tahun, karena Pak Udin silaturahminya rajin, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 78 tahun. Amin. Ya, kenapa? Karena silaturahmi. Tapi kalau orang yang malas bersilaturahmi, coba lihat. Kemarin kan kita 2 tahun kita nggak silaturahmi sama anak-anak murid kita. Nggak ketemu baru sosialisasi apa namanya itu, ya, simulasi BDR, segala macam keburu amat, ya. Pokoknya yang penting itu perbanyak silaturahmi, ya. Nih silaturahmi ini panjang umur. Yang orang disosialisasi mandiri di dalam memang jadi panjang umur. Mati Pak ujungannya, betul nggak? Mati apa meninggal? Mati. Kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati, bukannya meninggal, bukan. Ya, jadi Al-Quran mengatakan mati. Ya, guru-guru, Pak Ustadz, 1000 tahun lagi. Kira Pak Ustadz lama matinya, Masya Allah. Ya, dia megang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah silaturahmi kita. Ya, kita bersilaturahmi pada kesempatan ini banyak informasi yang kita dapat.
Ya, karena informasi itu penting. Tapi kalau saudara-saudara kita yang kagak datang, dia nggak dapat informasi. Akhirnya apa yang terjadi? Kebingungan apabila ada sesuatu yang terjadi, dia tidak tahu. Tapi bagi kita yang rajin bersilaturahmi, maka ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu ya. Kita mah diperintahkan nih suruh pakai apa nih? Masker 3M. Cukup aja kita mah masyarakat 3M, berarti 17M Bu. Habis digegar sama dia semua. Betul gak? Habis gak? Habis 17M kita cuma cukup 3M. Banyak kan dia kemana-mana. Ya, habis. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mau bahasanya kasar ya. Ya karena apa? Karena memang kita perlu tahu. Ya. Pandemi ini saya tuh ada satu keyakinan di dalam diri saya. Ini keyakinan dalam diri saya ya. Bukan keyakinan orang lain, tapi yang sudah saya terapkan dalam diri saya. Saya ngelihat saudara saya sendiri itu sudah sampai diisolasi mandiri, malah Pak RT sama Pak RW sudah datang bawain ambulan. Ya. Kenapa? Karena kakak saya ini sudah pakai pempes, ya, napasnya udah nggak kuat, mau dibawa ke rumah sakit. Tapi kakak saya datang, kakak kandung saya, minta tolong, gimana? Mau dibawa ke rumah sakit apa enggak? Ya terserah. Mau dibawa ke rumah sakit silakan, enggak ya nggak apa-apa. Tapi tolongin aja dia dulu. Kalau percaya saya tolongin. Dari dulu orang tua kita itu sangat arif Bapak. Ya. Saya kasih minyak kayu putih, minyak goreng saya campur sama bawang merah gede-gede. Saya parut saya jadi rusak. Saya doain itu guru agama kan membaca doa boleh ya. Ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku kata Allah maka akan aku kabulkan. Kami minta sama Allah gak ada lagi. Saya minta sama Allah, saya goreng badan. Semua badannya saya goreng, saya urut, saya kering, bukan hanya merah tapi hitam. Setengah jam kemudian mau makan bubur. Sampai sekarang selamat dua-duanya. Jadi kalau ada penyakit itu bukannya lari, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Bukannya ketakutan, ini namanya kena penyakit was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Penyakit was-was. Bapak Isa, penyakit was-was. Penyakit was-was. Dibalik was-was juga. Ya, was-was, ketakutan yang berlebihan. Kita jangan takut sama penyakit, takut sama Allah. Sama Allah. Kan kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, begitu kita lagi selesai sholat, maskernya buang habis. Ya Bapak, jaga jaraknya jauh banget. Itu namanya kita masih belum yakin sama ibadah kita. Kalau kamu yakin kepada Allah enggak? Sebab penyakit itu nggak bakal nempel kata orang tubuh kita Pak. Kalau kita itu yakin. Nah ini nih, ainul yakin, ahlul yakin dalam diri kita beragama. Ya. Kalau sudah bicara agama, hanya Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, nggak ada lagi. Kecil semua makhluk. Apalagi corona, agak kelihatan. Sampai lihat corona. Ada. UGT kan? Pak Udin? Nggak ada. Mana makhluknya? Nggak ada. Gaib semuanya. Memang kita harus percaya kepada barang-barang yang gaib. Ya. Kenapa? Sebagai bagian daripada rukun iman. Harus percaya Allah gaib, malaikat gaib. Kita surat Allahu Akbar, kita lihat Allah. Enggak, tapi kenapa kita menghadap kepada Allah? Kita yakin Tuhan kita adalah Allah. Ya. Kita tahu malaikat gaib, iblis gaib. Ya. Kita takut kepada barang yang gaib. Takutnya pada barang yang gaib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk, karena
makhluk itu tunduk kepada Khalik. Ya. Jadi kalau makhluk tunduk kepada Khalik, takut hanya kepada Allah, itu harus tanamkan dalam diri kita. Ya. Iman kita harus kuat. Kalau iman kita kuat, imun kita kuat. Tapi kalau iman kita lemah, imunnya lemah. Dirawat di rumah sakit, kena corona, udah lewat lah. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa baru saudara-saudara kita banyak yang pulang ke rahmatullah? Kenapa? Karena dia hatinya itu nggak mantap jiwanya, imannya lemah, nggak gampang, ketakutan. Kalau saya secara pribadi, saya itu sampai pun saya dilarang sholat ke masjid, nggak ada orang yang boleh larang saya sholat ke masjid. Masjid adalah rumah Allah, tempat saya sholat. Sampai dibilang saya, Ustaz, sholat itu lebih baik di rumah, karena lebih baik daripada di masjid. Saya bilang, saya tetap sholat di masjid. Belum pernah saya sholat di masjid. Tetap saya sholat dari mulai awal sampai saat ini. Alhamdulillah, nggak ada. Kenapa? Karena saya yakin bahwa Allah yang melindungi saya. Itu yang harus kita tanamkan. Apalagi kita guru, ya, karena guru itu singkatan di guru dan diri. Kalau kamu beriman kepada Allah, malah pernah saya itu komunikasi dengan spiritual. Saya pernah tanya, spiritualnya bertanya kepada yang namanya si Corona, kamu ini makhluk apa sih sebenarnya? Aku ini adalah ular, asalku dari negeri Cina. Aku ini ular naga. Aku sengaja untuk menguji keimanan dan ketakwaan manusia. Siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, maka dia terhindar dari penyakit tersebut. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka dia akan terkena penyakit. Nah, itu. Makanya saya keyakinannya saya seperti ini. Saya yakin Allah yang melindungi kita, hidup mati kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus ditanamkan. Keimanan, iman kita kuat. Jangan iman kita lemah. Jangan ngaku kita cuma orang Islam, tapi kita tidak yakin kepada agama kita. Kenapa? Islam, sholat, berarti orang Islam, sholat, ngaji, ibadah, dijalani. Ya, tergantung susah. Ya, ini namanya manusia. Ya, kalau kita sudah pasrahkan diri kita kepada Allah, hanya Allah di dalam hati. Tidak ada satu makhluk yang bisa membunuh kita, hanya kepada Allah. Biiznillah, dengan izin dan ridhonya Allah. Kita kemarin kan ridho Allah. Bapak ibu datang kemari karena izin Allah. Gak izin Allah gak ketemu Bapak itu, gak ketemu Bu Yati, gak ketemu Pak Supari. Ya, kita datang kemari ini karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita carikan itu. Hidup itu kita cari keridhaan. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua, murkanya Allah, murkanya orang tua. Jadi ridhonya Allah, ridhonya orang tua kita, orang tua ridho kepada kita, maka kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan yang kita cari apa? Dunia bahagia, akhirat bahagia. Doanya kan selalu tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba-coba Pak Udin baca doa Rabbana nggak dibaca, ya kan? Ditanya Rabbana mana? Ya, Ustaz baca Rabbana yang 12 meter, Rabbana yang nggak dibaca, itu Rabbana yang mana? Betul nggak? Tetap penutup itu dibaca. Kenapa? Karena ini mengharapkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Yang kita cari apa? Bahagia. Emang belangsak kita enggak?
Ya, kalau maaf kalau dari segi gaji mungkin barangkali kalau buat kehidupan kagak cukup Bu Yanti, mohon maaf aja dah. Kalau bicara gaji mah buat bayar kontrakan aja kadang-kadang kagak cukup tuh gaji. Betul. Ya, mohon maaf. Alhamdulillah aja Ustaz mah ada panggilan, kalau kagak ada yang panggil, repot terbalik pendaringannya. Iya, gak usah bicara gaji dah. Iya, kalau bicara gaji kalau kita repot Pak, mohon maaf ya. Alhamdulillah. Lah bocah pesantren sebulan 2 juta. Belum yang lain, masya Allah, belum yang sekolah ini, belum yang ini, dari mana? Itulah kehendak Allah. Makanya yakinin diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yakin, Allah yang kasih rezeki kita. Kan gitu. Min haitsulah ya. Asik kita dari arah yang kita nggak sangka-sangka Bu. Datangnya, ya kan? Berapa ya rumah? Ya kan? Datang sama kita, itu rezeki itu datang. Ya. Kenapa rezeki kita datang? Karena jangan jadi orang pelit. Tahu pelit? Pelit cap jahe merege. Apa kata Nabi? Qaribun minallah, dekat ke Allah, qaribun minannas, dekat ke manusia. Qaribun minal jannah, dekat ke surga, wa ba'idun minan nar, jauh ke neraka. Jadi kalau orang yang murah rezekinya, yang orang nggak bakhil, orang yang baik, itu Bapak Isa dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga. Tapi kalau orang yang bakhil Bapak Isa, qaribun ba'du minallah, jauh wa ba'du minannas, jauh ke manusia, ba'du minal jannah, jauh ke surga, wa qaribun minannas, dekat ke neraka. Orang bakhil kalau cap jahe mereka gesek pantat kuning nih kalau bisa. Itu dekat sama neraka. Makanya di pintu surga itu ditulis Mangkubun neraka jannah nanti harapan ada bagi wadayus. Surga makan nerima orang yang baik cap jahe mereka gesek tambah lagi dayus. Artinya kalau di dayus mungkin. Dayus teh ada orang berbuat maksiat. Oh ini dua agama, cicing baik, seboran dosa-dosa dia. Kebahagiaan dia yang enak kalau dia dapat dosa. Tekor 2 kali. Ya, hidup itu jangan sampai tekor 2 kali Bapak Isa. Ya. Gitu. Jadi jangan jadi manusia yang saburut teuing. Ya. Kata Rasulullah saburut teuing. Orang dia berbuat maksiat jangan bisa. Ya, harus diperbaiki. Sesuatu yang salah harus kita perbaiki. Jangan kita biarkan, kan kita guru. Mulut kita salah, nah kamu salah, kita perbaiki. Ada orang yang salah di mulut, biar itu dosa-dosa dia biarin. Jangan bisa, harus kita perbaiki. Ya, ada sesuatu yang buruk harus kita hilangkan. Jadilah manusia yang mulia dengan di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mulia itu bukan hanya kepada Allah, tapi mulia juga kepada manusia. Hidup kita ini menjadi manusia yang berguna buat agama, bangsa, dan negara. Ya, kita menjadi guru ini luar biasa. Pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini gak bisa dinilai dengan rupiah kecil, ya, apalagi dengan dolar, ya, dengan rupiah mah kecil, ya. Perjuangan kita membela, ya, dari dulu sampai saat ini kita membela bangsa dan negara yang kita cintai, ya. Hari ini 30 September ya. Besok 29 September kan malam nonton ya. Dia 13 PKI memang ya. TV One malam ya. Ya kita lihat Bang itu kemarin anaknya Aidit bilang jangan disetel. Katanya, bapak gue itu. Anaknya Aidit ya mau nih jangan disetel katanya. Karena bapaknya dia itu Pak